Assalamualaikum. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu kisah yang jarang dibahas, yakni di manakah lokasinya Dajjal sang penipu umat manusia mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Seperti kita ketahui, bahwasanya menjelang kiamat nanti Dajjal akan muncul di tengah-tengah umat manusia dengan segala tipu dan fitnahnya. Dajjal dan pengikutnya dari kalangan Yahudi menjadikan dunia ini kacau balau dengan menyebar fitnah di mana-mana. Kejadian fitnah akan terus dirasakan oleh umat muslim di seluruh dunia jika Dajjal masih belum mati. Semoga Allah melindungi kita, anak keturunan kita, terhindar dari tipu daya Dajjal. Amin. Berapa lamakah Dajjal akan terus menyebar fitnahnya di muka bumi? Kemunculan Dajjal di muka bumi turut diterangkan dalam riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur, Masyrik, yang bernama Khurasan. Pengikutnya adalah kaum yang wajah-wajah mereka bagaikan pemukul yang tebal dan keras. Hadis riwayat Abu Isa at-Tirmidzi. Lantas berapa lama Dajjal tinggal di bumi sebelum kiamat? Berikut ini penjelasannya. Dilansir dari buku Tamasya ke Negeri Akhirat karya Syekh Mahmud Al-Misri, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lama Dajjal tinggal di bumi hanya dalam kurun waktu 40 hari. Akan tetapi, 40 hari tersebut lamanya tidak sama seperti hari-hari yang dirasakan umat manusia saat ini. Sahabat Raos Studio, hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, tentang lama waktu Dajjal tinggal di bumi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal akan tinggal di bumi? Rasulullah kemudian menjawabnya, 40 hari. Satu hari itu bagaikan 1 tahun, satu hari lainnya bagaikan 1 bulan, dan satu hari lainnya bagaikan 1 Jumat. Sedangkan hari-hari lainnya bagaikan hari-hari kalian. Para sahabat bertanya kembali, wahai Rasulullah, apakah satu hari yang bagaikan 1 tahun itu cukup bagi kami untuk sholat 1 hari di dalamnya? Rasulullah menjawab, tidak, ukuran harinya itu menurut ukuran Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Raos Studio semua, pada saat Dajjal tinggal di bumi nantinya, kaum yang beriman akan berhamburan lari ke gunung-gunung, sebab mereka takut terkena fitnahnya. Bahkan, dikatakan akan ada orang yang mengikat orang tua atau anaknya, karena khawatir mereka akan keluar rumah dan mengikuti Dajjal. Peristiwa itu diterangkan dalam riwayat dari Ummu Syarik. Ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang-orang yang berada di gunung-gunung, dan anak-anak akan berlari menjauh dari Dajjal. Kemudian Ummu Syarik bertanya, ya Rasulullah, pada saat itu di manakah orang-orang Arab berada? Rasulullah menjawabnya, pada saat itu jumlah mereka sangat sedikit. Hadis riwayat Muslim. Selama tinggal di bumi, Dajjal akan terus melanglang buana hingga tidak tersisa satu negara pun yang dijelajahinya dengan kuda dan kakinya, kecuali Makkah dan Madinah. Hal ini dinyatakan dalam sejumlah riwayat yang dikutip dari buku Mengungkap Berita Besar dalam Kitab Suci oleh Abdu Al-Wahab Abdu Al-Salam Tawilah. Diriwayatkan dari Ahmad dengan sanad yang baik, ia berkata, Dajjal melewati bumi ini dalam 40 malam, kecuali Taibah, Madinah. Selain itu, dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah, turut disebutkan, dan ia mempunyai 40 hari berjalan di bumi. Ia menahan air dan tempat minum, kecuali Madinah dan Makkah, karena Allah telah mengharamkan keduanya bagi Dajjal, dan para malaikat selalu berdiri di kedua pintunya. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Setelah 40 hari menurut hadis Rasulullah, Dajjal menyebar fitnahnya di seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Sahabat Raos Studio, kota Lot Palestina merupakan hari terakhir Dajjal menyebar fitnahnya. Kota Lot atau Al-Lut dalam bahasa Arabnya, adalah saksi di mana Dajjal dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Kota ini memiliki kaitan dengan cerita tentang Dajjal, yaitu tempat yang dinubuahkan Nabi sebagai lokasi kematian Dajjal, si Mesias palsu yang akan muncul menjelang kiamat. Kelak, di akhir zaman, Dajjal akan mati meleleh dibunuh oleh Isa bin Maryam. Lot adalah sebuah kota berkembang, yang terletak di daratan Sharon, sekitar 15 km di tenggara Tel Aviv, Israel. Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Hadis Al-Nabawi menjelaskan, Lot merupakan kota yang berada di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina, dekat Ramallah. Kota ini memiliki sejarah yang panjang dan telah menjadi tempat singgah bagi rombongan kafilah yang melakukan perjalanan dari Syam, Suriah, menuju Mesir dan sebaliknya. Bagi kaum Yahudi, Lot adalah nama kota yang terletak di Israel, sebelah tenggara ibu kota Tel Aviv. Dikatakan bahwa suku Benyamin pernah menetap di tempat ini.
Orang Yahudi memberi nama kota ini dalam bahasa Ibrani adalah Lot, sedangkan dalam bahasa Arab, umat Muslim menyebutnya Al-Lut atau Lut. Luas kota Lot hanya sekitar 13 km persegi. Setelah pasukan Khalid bin Walid berhasil menduduki kota ini pada tahun 636 Masehi, Lot menjadi salah satu kota penting dan menjadi markas provinsi Filistin. Saat-saat kematian Dajjal semakin dekat. Dajjal merupakan makhluk yang akan dibangkitkan Allah pada akhir zaman, sebagai ujian bagi umat manusia. Tetapi pada akhirnya makhluk pembawa fitnah besar itu akan ditaklukkan oleh Nabi Isa yang turun ke bumi menjelang hari kiamat. Munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa dari langit ini sebagai tanda-tanda besar bahwa kiamat sudah dekat. Dajjal akan berkuasa selama 40 hari di bumi dan sedang menghadap ke Baitul Maqdis sebelum Nabi Isa turun. Sahabat Raw Studio, setelah sholat, Nabi Isa bersama kaum muslimin langsung menemui Dajjal. Pada saat melihat Nabi Isa, Dajjal langsung meleleh layaknya garam yang tergerus air. Dajjal sempat melarikan diri, namun ketika sampai di sebuah pintu di sebelah timur, dia langsung dibunuh oleh Nabi Isa. Sahabat Raw Studio, begitulah kisah kematian Dajjal, dan tempat di mana Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Usai kematian Dajjal, bangsa perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj yang akan dikeluarkan oleh Allah, dan Allah akan membinasakan Ya'juj dan Ma'juj setelah mereka muncul. Ya'juj dan Ma'juj pun binasa, melalui doanya Nabi Isa kepada Allah. Sahabat Raw Studio, semoga kisah tadi menjadikan kita semakin takwa kepada Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya tempat kita berlindung daripada fitnah Dajjal dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang istiqomah kepada Allah. Amin.